Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kurang semangat. Selamat siang. Mantap. Kita sudah makan. Kita tadi habis ngantar lomba. Walaupun ini saatnya untuk istirahat siang, tapi kita harus tetap semangat. Oke, siap? Nah, untuk menambah semangat kita, karena teman kita ada juga yang ahli dalam ice breaking, yaitu Bu Sri Murtiningsih. Saya mohon untuk maju ke depan untuk memberi ice breaking, biar teman-teman kita semangat. Oke, dan siap dan. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Bagaimana? Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat. Terima kasih. Mari kita ice breaking bersama. Apabila ada kata kiri, ibu bapak menjawabnya kanan. Oke. Apabila saya mengucapkan kata kanan, bapak ibu mengucapkan Kiri. kiri. Dicoba ya. Kanan, Kiri. kiri, Kanan. depan, Belakang. depan, Belakang, belakang. pakai praktek dong, Ya udah berdiri berarti berdiri. Iya, berdiri. Iya. Oke. Kanan, Kiri. kiri, Kanan. depan, Belakang. belakang. Ya lagi sekali lagi. Oke, siap. Kiri kiri, Kanan kanan. kanan kanan, Kiri kiri. bawah bawah, Atas atas. bawah bawah. Atas atas. Ayo siapa yang tidak mau, tidak bisa langsung Pak hukum ya. Oke, Suruh saya nyanyi. Kanan kanan, Kiri kiri. kiri kanan, Kanan kiri. kanan kanan, Kiri kiri. bawah bawah. Atas atas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pura. Sangat luar biasa ini. Berarti kita kembali semangat ya. Karena tadi sudah maret, saatnya istirahat. Dan ini tadi dikasih semangat oleh Bu Sri. Oke. Baik, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Yang pertama-tama tentunya kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang intinya pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, terutama untuk melaksanakan tugas kita yang berupa mengajar, dan semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lebih ditambahi nikmat kita, tambah iman kita, tambah rezeki kita, tambah yang baik-baik. Yang kedua kalinya tentunya salawat ma'asalam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan Bapak Ibu guru pada siang hari ini kami akan melaksanakan atau menularkan ilmu yang kami dapatkan selama 6 hari di SMP 7. SMP atau SMA ada ya? SMP 7 Pati. Yang tentunya nantinya dengan harapan panjenengan semua bisa menerapkan pembelajaran mendalam di siswanya masing-masing. Oke, yang pertama tentunya panjenengan aslinya sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran mendalam itu. Dan jenengan tidak sadar itu sudah melaksanakan, cuman konsepnya itu belum tertata rapi.
Seperti contoh baru saja tadi saya mendengar obrolan di kantor antara Bapak Ibu guru. Jadi ketika kita melaksanakan apel pagi, itu ada salah satu testimoni dari wali murid, gitu. Testimoninya seperti apa? Testimoninya itu banyak atau sebagian siswa itu yang dari sekolahan lain itu ingin pindah di sekolahan kita karena adanya ice breaking atau doa bersama di lingkungan kelas sebagai aktivitas pagi hari itu membuat anak-anak yang lain ini penasaran dengan sekolah kita. Jadi ini bergabung dan belajar di Oh gitu ya. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan itu tidak hanya berupa tekstual saja, tapi bagaimana endingnya itu kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari dan gitu. Jadi itulah di antara konsep pembelajaran mendalam yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi pembelajaran mendalam ini dilatar belakangi oleh perubahan masa depan yang sulit diprediksi, seperti halnya pada waktu kemarin terjadinya COVID, ya. Kita kan sulit untuk memprediksi itu. Ada hubungannya dengan proses pembelajaran enggak? Dan pastinya ada. Nah, seperti itulah yang melatar belakangi pengembangan kurikulum itu agar berjalan terus. Pasti yang pertama dalam pikiran kita itu adalah kurikulum kok ganti terus. Gitu. Engkau dilaksanakan tenan ora. Hasilnya itu apa ora? Pemerintah tenanan apa ora? Jangan deh. Sebetulnya itu yang kalian ketahui coba, pembelajaran mendalam itu apakah kurikulum? Apakah model pembelajaran atau apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Apakah kurikulum? Apakah telogoreng? Telogoreng? Nah, saya punya nih UMG, hello. Apa? Kurikulum? Kurikulum. Gunanya jawabnya kurikulum. Yang lain? Kurikulum. Nah, sebetulnya itu bukan kurikulum, tapi sebuah pendekatan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran mendalam itu diterapkan agar mencapai profil Pelajar Pancasila. itu kan yang merdeka. 8 profil lulusan. Intinya agar endingnya itu nanti di situ. 8 standar lulusan. Terus yang melatar belakangi yaitu permasalahan mutu pendidikan di Indonesia. Tentunya besok kan kita kan AMBK. Di situ ada literasi dan nah itu karena salah satunya di sebuah penelitian itu di Indonesia itu turun dari peringkat 70 dari 80. Jadi literasi dan numerasi anak didik kita di Indonesia itu menurun. Dan untuk berkompetensi untuk masa depan. Jadi untuk pengembangan apa itu pembelajaran mendalam ini tentunya untuk pengembangan kompetensi pada masa depan. Dan konsepnya itu dimanapun tempatnya itu saya yakin melaksanakan pembelajaran mendalam. Contohnya yang kita terapkan di SD kita itu kan ada Hidayatul Muta'alim untuk
pelajaran tambahan yang fokus pada karakter siswa. Dan di situ ada metodenya, di situ dijelaskan. Setiap hari dibaca minimal 5 bait dan itu diulang-ulang terus sampai tertanam di alam bawah sadar. Ketika sudah di alam bawah sadar, tentunya akan menjadi perilaku kita setiap hari. Contohnya kadang ono kelas 1 atau kelas berapa lewat neng janjinya bapak ibu guru itu itu karena apa? Ketika apel pagi kita contohkan lewat neng ngarepe yang sepuh itu kudune amin boten membelakangi guru atau orang tua. Ada yang menerangkan dan ada. Nah, itulah konsep pembelajaran mendalam yang akan kita pelajari. Contohnya seperti ini. Jadi ada bermakna, berkesadaran, itu apa ya? Menggembirakan sip. Nah itulah. Ketika kita mencontohkan seperti itu, anak-anak itu seneng gak? Senang sekali Pak, apalagi gurunya. Oh gitu. Ya. Emang boleh. Terus dia itu pelajaran yang dia dapatkan di samping menggembirakan itu bermakna enggak? Bermakna. Sangat bermakna. Tandanya bermakna apa? Dia lakukan, dia amalkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, itulah diantaranya melatar belakang pembelajaran mendadak. Di antaranya yang sudah menerapkan itu ada negara Jepang, Jerman, Australia, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Kita ambil contoh dari Jepang. Bagaimana kehidupan seharinya? Kotanya tertata rapi, anak-anaknya disiplin. Nek bal-balan supporter itu nek bal nggak ada yang meninggalkan sampah. Pasti di stadion itu dia membawa minimal itu melumpur, di kelompok dan sehingga itu gampang. Nah, itulah pelajaran mendalam intinya yang nantinya itu tertancap di hati kita dan kita lakukan setiap hari. Ya, ya, bisa membiasakan. Nah ini di konsep di pembelajaran mendalam. Kalau korupsi itu kebiasaan. Nah itu, tapi nah itu kan dia belajarnya bukan mendalam kalau korupsi. Nah makanya setelah nanti di sini kan nanti kita ajarkan ini calon penerus masa depan. Ketika dia mempunyai konsep pembelajaran mendalam bahwa korupsi itu hukumnya dia melakukannya. Kalau tidak mendalam pastinya dia akan tetap korupsi. Nah itu. Jadi saya kemarin membaca itu yang saya fokuskan di sini. Nah, oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini landasan teori. Landasan teori itu sebuah pemikiran yang dibuat untuk merancang pembelajaran mendalam. Sing ahli skripsi, ngoten nggih Mas. Landasan teori itu. Benar nggih? Maksudnya acuan di antara acuan itu yang benar ya. Ada dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain dari yang profesor-profesor dari barat, aku hafal. Cuman saya fokuskan di sini. Ada Kiai Haji Ahmad dan lain. Konsepnya, ilmunya itu diterapkan di pembelajaran. Nah, ini kita ganti. Saya dalam kita paling mau ta'ale itu dan alhamdulillah kita sudah menerapkan. Asal mulanya bagaimana? Kita mempunyai pikiran yang
berkembang. Bagaimana cara kita mengembangkan pendidikan yang ada di SD Angka 01? Apakah kita dulu menerapkan ini ada perintah dari kepala sekolah? Akan pagi dengan inisiatif siapa? Guru-guru. Semuanya. Jadi saya sering belajar di Unani, Busri untuk SPT-nya, terus larian untuk matematikanya. Termasuk saya sering belajar. Karena alhamdulillah kita semuanya memiliki berpikir bertumbuh. Kita mempunyai jiwa yang bagaimana agar kita berhasil. Mau belajar. Ya, betul. Intinya itu. Intinya di dalam hati kita itu mau belajar. Orang putus asa. Alah kurikulum ini yoikin. Oke. Pikirannya sudah mulai tercerahkan. Oke, siap. Nah ini, jadi landasan teorinya juga tidak dari barat juga, tapi asli Indonesia juga dibuat landasan dari Pak Kiai. Oke, cari. Oke, siapa? Nah, sedikit kita mengulas tentang pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar. Maksudnya memuliakan dia, lagi sing penting. Yang perlu kita garis bawahi di memuliakan. Berdiferensi itu pengertiannya apa? Perbedaan. Ada memuliakannya enggak? Ada. Contohnya? Itu ini loh bakat-bakat siswa kan diterapkan. Jadi kita itu memilah bakat-bakat anak. Diferensiasi kan itu Pak. Intinya iki senengannya apa? Iya, ini bakatnya apa? Senengannya belajarnya iya. Itu ya. Jadi guru itu harus tahu bagaimana karakter anak dalam belajar. Nah, di sini juga harapan seperti memuliakan. Belum saatnya tepuk tangan. Inilah guru-guru yang hebat ya seperti ini Pak. Oke, baik, saya suka. Semangat. Oke, siap. Nah, konsep memuliakan ini itu sangat luas. Karena kembali lagi kalau di sini juga itu ada konsep memuliakan. Bagaimana adab murid terhadap guru. Sebaliknya bagaimana adab guru terhadap murid. Selama ini kita fokus ke adab murid terhadap guru, tapi kurang memperhatikan adab guru terhadap murid. Ada di pelajaran umum, ya jarang, maksudnya tidak terfokuskan. Kalau di sini itu semua bahasanya itu ya cukup luas. Ini hanya beberapa yang penting-penting saja. Bagaimana pembelajaran atau proses pembelajaran itu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan seperti tadi. Proses pembelajaran itu berkesadaran itu bagaimana? Dan caranya anak-anak itu sadar bahwasanya ini saya pelajari gunanya untuk apa? Nek wis sadar gunanya kanggo apa? Itu berarti dia siap untuk mengembangkan. Contohnya saya gayanya Pak Budi. Ketika saya di MI itu diajari caranya nyambung listrik, gawe sekakel, nyambung kabel, ya nyambung. Orang nyambung loh, orang nyambung loh bener. Mau aku nak nyambung, aku mau disenangi bujuku banyak. Nyambung oke, nyambung N-nya B-U anggung nyambung.
Oke, baik. Berkesadaran, saya lali aku mau jelas apa ya? Berkesadaran bermakna. Ya, berkesadaran. Intinya ceritanya kan aku diajari nyambung kabel listrik. Terus ternyata ilmunya itu saya terapkan di rumah. Jadi aku jajal masang instalasi listrik dulu. Tapi orang sekendel PLN. PLN kan biasanya ijihono arus banget kan dipasang. Tapi itu tak jelek jajal tak tersutaskan bener-bener mati. Orang wonge lho, nek bener-bener mati listrik ya nanti aku lagi nyambung. Terus tak uripno. Nah itulah namanya pengembangan ilmu pengetahuan dan mengembalikan melalui olah pikir, olah hati. Olah hati itu termasuk akhlak ada di sini. Terus olah Rasa. olah Raga. Oke. Contohnya kalau piye yang tadi sudah saya jelaskan atau kita bahas bersama-sama kita pendahuluan. Contohnya ini, ketika proses pembelajaran apakah hanya berbentuk teks saja? Tidak. Caranya nyangkok ilmu yang kepiye? Biar lebih mendalam. Caranya anak-anak dijak langsung prakteknya nyangkok misalkan dari miniatur rumah seperti ini. Harapannya ke depan dia bisa mengembangkan untuk membuat miniatur jadi arsitek misalnya. Itu untuk bekal untuk jenjang selanjutnya. Mungkin lagi SD kan mungkin seperti ini. Nek SMP bisa atur tahun dari kerdus lagi gawe saka semen misalkan. Nah, untuk menerapkan pembelajaran mendalam kita harus mempunyai pola pikir bertumbuh. Jadi nek cara dari dia coba lari. Masa kepak ukur ini. Nah ini gawe bermuti. Jadi kalau orang mempunyai pemikiran bertumbuh, nek basa Jawa ini growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu pasti banyak jalan keluar. Nek sing orang mempunyai pikiran bertumbuh, nek mempunyai masalah, ya dia langsung menyerah. Nah, nanti untuk masalah pola pikir bertumbuh, gunanya pola pikir bertumbuh iku nek kanggo pembelajaran mendalam iki kaya piye. Pola pikir bertumbuh kanggo kreativitas supaya piye. Pola pikir bertumbuh untuk pengetahuan nilai dan karakter itu seperti apa. Jadi untuk penerapannya nanti kita bahas bersama-sama. Saya ini konsep pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir bertumbuh itu yang mendikte tindakan. Tadi saya sudah menjelaskan di awal pendahuluan, yaitu ketika alam bawah sadar itu sudah terbentuk, yang tentunya akan menjadi sebuah perilaku. Nah, pola pikir itu luwih penting saka keterampilan, bahwa pola pikir itu sebuah fondasi yang akan menentukan arah di mana tubuh kita itu berlayar atau berjalan. Jadi ketika kita sudah mempunyai berpikir yang bertumbuh, pastinya belajar yo semangat, kita mengajar yo semangat. Gimana Pak ya? Mau tanya? Mau izin, Pak? Oh mau izin, oke, ngobrol. Matur nuwun nggih Pak ya. Jadi jenis pola pikir itu ada dua. Jadi growth mindset sama fixed mindset. Pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Nek sing pola pikir bertumbuh semua bahwa kita semua yakin bahwa semua siswa itu memiliki kesempatan untuk sukses. Nah di dalam sini yang kita pelajari, yang kita terapkan,
itu nggak ada pelajaran yang menyuruh anak itu pintar, kan? Kewajiban siswa adalah belajar. Kewajiban guru adalah mengajar. Gawe pintar anak? Enggak. Karena ilmu itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Kok sangat bisa gawe pintar? Wong. Karena tugas kita adalah mengamalkan ilmu. Oh iya, pola pikir bertumbuh itu al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu terletak di dalam dada, bukan hanya di tulisan saja. Nah, bahasa Indonesia itu knowledge is in the apa bro? In the dodo itu apa? In the chest, oke. Thank you bro. Thank you, Knowledge is in coba gue knowledge is in the chest, not in the written. Itu tulisan apa? Written. Masuk. Untuk Inggris itu ada bisa. Nah itu mau konsepnya pola pikir bertumbuh. Terus pola pikir bertumbuh untuk pembelajaran mendalam itu kayak kepiye? Nah ini itu orang. Lagi pembelajaran mendalam itu yang ingin dicapai yaitu dimensi profil kelulusan. Ono wong iku mau. Nek pas neng pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, ya intinya kurang lebih model. Tujuan pembelajaran mendalam adalah untuk mencapai dimensi profil kelulusan. Dan tercapai ini bagaimana? Kita harus melakukan pembelajaran yang bermakna, menggembira, terus berkesadaran. Dan pembelajaran itu kayak ini kepiye? Kita harus mempunyai konsep pengalaman belajar. Pengalaman belajar. Prinsip pembelajaran. Benar-benar pengalaman belajar itu merefleksi, memahami, dan mengaplikasi. Nah, kenapa sih anak panah ini ngumpul terus? Karena suatu ilmu pengetahuan itu tidak berhenti, berkesinambungan. Nah, kita belajar itu dari lahir sampai mati. Kalau di kitabnya belajar Mujibu, belajar itu tidak termasuk ahli ilmu yang bosan terhadap ilmu. Misalkan kita diterangkan anak kita, iki ku tak pak, iki ku alif, iki a. Aku seperti langsung berdua. Aku kan wis tua. Apakah seperti itu? Tidak. Kita akhlaknya adalah tetap mendengarkan. Walaupun kita misalkan mendengarkan materi dari teman kita dan mungkin dari siapapun lah. Walaupun kita sudah tahu akhlak kita itu adalah tetap mendengarkan, walaupun itu sudah terulang-ulang sebanyak 1000 kali. Dan pengalaman belajar ini dan terlaksana kita harus melaksanakan gawe kerangka pembelajaran. Praktek pedagogis, contohnya metode kita dalam mengajar. Nah, dari pembelajaran mendalam atau pilih pola pikir bertumbuh dari episode terakhir, kita harus kreatif. Terus ada lingkungan belajar,
terus pemanfaatan digital, terus kemitraan pembelajaran. Lah ini ada di konsep sini. Kunci kesuksesan siswa dalam pembelajaran adalah satu, wong tua, loro, Guru, guru, telu, siswa, papat, enggak lingkungan dulu. Biaya, kita ada 4. Itu harus berkolaborasi. Dan di sini ada kemitraan belajar. Masuk apa betul? masuk, Apabila nanti kita menerapkan kira-kira masuk apa betul? masuk, Masuk. Apakah bisa diterapkan di kurikulum merdeka? bisa, Bisa. K13? bisa, Bisa. Itulah pembelajaran mendalam, lagi peran pola pikir bentuk kanggo praktik pedagogis mawis diterangno. Nah, dalam pengalaman belajar dalam memahami guna pola pikir bertumbuh itu dalam proses memahami murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan. Nek murid itu tertantang untuk melakukan sesuatu, misalkan matematika ini angin, tapi kalau mempunyai pola pikir bertumbuh, kira-kira dia tetap belajar atau tidak? belajar, Tetap belajar. Mengaplikasi dalam tahap ini, penalaran kritis dan kreativitas sangat dibutuhkan dalam mengaplikasikannya. Itu kudunya mempunyai kreativitas, ya, terus merefleksi. Nah, ini siklusnya itu literasi, terus nek kita melaksanakan pembelajaran itu harus pemikiran hal-hal yang baru. Konsep ini tak terapkan iki seorang. Aku harus belajar tentang mesin motor, kira-kira nek mesin mobil, waktu itu namanya kreatif. Kita terus berinovasi dari mobil ini. Dan terus pola pikir bertumbuh untuk pengetahuan nilai karakter dan sangat dalam hal ini. Jadi untuk integrasi karakter ke akademik itu baik dari mana? Kaitan dari materi yang diajarkan itu dengan kehidupan siswa sehari-hari. Dampak positifnya itu seperti apa? Sebanyak apa ini? Sebaliknya. Apakah dampak negatifnya? Nah, kalau kita berbicara dengan mengenai tentang peran pola pikir bertumbuh untuk pengetahuan nilai-nilai karakter, itu artinya sangat luas. Otomatis, terutama dalam ini nilai karakter. Karena nilai atau sebuah karakter itu lebih penting daripada ilmu. Kita harus mempunyai karakter terlebih dahulu, baru kita dalam menuntut ilmu atau mengajar kita akan lebih bisa untuk menerangkan. Nah, pola pikir tetap nggak ada alas, nggak ada buku itu terus apa daftar nilai